Hello everyone, welcome back to my YouTube channel with me Miss Sumandewi. Today I'd like to tell you about short message. Ya, hari ini kita akan membahas tentang short message. Short message, there are two words, short and message. Ya, jadi short message itu terdiri dari dua kata, yaitu short and message. Short in Indonesia is pendek and message in Indonesia is pesan. So, short message in Indonesia is pesan pendek. Ya, short message itu suatu yang sudah tidak asing lagi bagi kalian. Ya, karena kalian pasti sering membuat pesan pendek kepada orang tua atau keluarga atau bahkan mungkin kepada teman-teman kalian. Ya, baik itu melalui HP atau mungkin secarik kertas. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita akan belajar lebih jauh tentang short message. Oke, let's start to study. Parts of short message. Bagian daripada short message atau pesan pendek. The first is receiver or penerima in Indonesia. And then the second is content, and the last is a sender. Ya, jadi bagian daripada short message atau pesan pendek itu, yang pertama itu adalah penerima. Ya, siapa yang menerima pesan? Oke. Yang kedua itu adalah isi daripada pesan. Ya, what do you want to write? Apa yang ingin kalian tulis? Apa yang ingin kalian sampaikan dalam pesan tersebut? Oke, and the last, sender, yaitu pengirim, siapa yang mengirimkan pesan. Baik, untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh daripada short message berikut ini. Oke, look at this. Oke, ini adalah salah satu contoh daripada short message. Look at this. To Regita, okay, this one is a receiver. Ya, ini yang namanya receiver atau penerima, di mana penerimanya ini adalah Regita. Okay, to Regita. And then, this is a content. Nah, ini merupakan isi daripada pesan. Okay, and the last, this is a sender from Tantri. Okay, this one is a sender or pengirim. Nah, ini adalah the parts of short message. Jadi, bagian-bagian daripada short message, yaitu penerima yang menerima pesan, isi daripada pesan, dan pengirim, siapa yang mengirimkan pesan. Ya, nah sekarang, Miss akan menjelaskan how do you write the short message. Bagaimana cara kita menulis pesan pendek tersebut. Ya, jadi hari ini Miss akan menjelaskan konten atau isi daripada pesan pendek. Sehingga nantinya kalian bisa menulis pesan pendek atau short message dalam bahasa Inggris. Oke, kita lihat sama-sama berikut ini. Ya, ini adalah konten atau isi daripada short message itu sendiri. Oke. I'm sorry, I can't attend meeting today because I've just got the news from my mother that my grandfather passed away 3 hours ago. So I have to go to village right now. I hope you can understand and I'll reschedule it for you. Please forgive me. Nah, ini adalah contoh daripada pesan pendek. Dalam short message itu sendiri, nantinya apabila kalian ingin membuat kalimat dalam short message atau pesan dalam short message, itu akan terdiri dari berbagai macam kalimat. Tergantung apa yang ingin kalian buat. Ya, contoh di sini, perhatikan, kita akan bahas sama-sama. Pada kalimat yang pertama, I'm sorry, I can't attend meeting today. Nah, di sini ada kata today. Ya, di mana ini merupakan kalimat dalam bentuk simple present tense. Ya, jadi kita sudah menemukan kalimat yang pertama, itu kalimat dalam bentuk simple present tense. Okay, and then look at the second sentence. Because I've just got the news from my mother. Okay, look at this sentence. Kita perhatikan kalimat di sini, ada kata I've just, yang berasal dari kata I have just.
Nah, ini termasuk kalimat dalam bentuk present perfect tense. Ya, di mana artinya adalah saya baru saja mendapatkan berita dari ibu saya. Oke, look at the next sentence. Perhatikan kalimat berikutnya. My grandfather passed away 3 hours ago. Nah, ini ada kalimat my grandfather passed away, ya, yang artinya kakek saya meninggal 3 jam yang lalu. Nah, ini kalimat dalam bentuk simple past tense. Oke, ya, kita sudah menemukan 3 tense di sini. Oke, and look at the last. Kita lihat kalimat yang terakhir. I'll reschedule it for you. Kata I'll ini adalah singkatan dari kata I will. Ya, I will reschedule it for you. Nah, ini kalimat dalam bentuk simple future tense. Oke. Nah, jadi dari short message ini kita sudah menemukan 4 tense di sini ya. Simple present tense, present perfect tense, simple past tense, dan simple future tense. Ya. Nah, jadi untuk materi kita kali ini, karena simple present tense itu sudah pernah Miss jelaskan minggu lalu, begitu juga dengan simple past tense, sudah juga Miss jelaskan minggu lalu. Jadi untuk hari ini, Miss akan menjelaskan kalimat dalam bentuk present perfect tense. Oke, dalam present perfect tense, di mana present perfect tense itu adalah menyatakan sesuatu yang sudah terjadi, atau baru saja terjadi dan masih ada hubungannya saat ini. Oke, yang pertama kita akan membahas sesuatu yang sudah terjadi. Ya, sesuatu yang sudah terjadi itu kita lihat rumusnya. Oke, perhatikan di sini. Nah, untuk menyatakan sesuatu yang sudah terjadi, yang pertama tentunya pasti ada subjek. Oke, and next, after subject, setelah subjek, kita di sini akan menggunakan have atau has, and then third verb atau kata kerja ketiga. Nah, perhatikan di sini kata have atau has di sini bukan berarti punya. Ya, di mana kata have atau has apabila diikuti oleh verb ketiga atau kata kerja ketiga, maka dia akan berarti sudah. Oke, kita lihat yang kedua. Perhatikan, subjek have atau has. Nah, di sini akan ada kata been setelah have atau has apabila dia kalimatnya tidak ada kata kerja. Ya, oke. Nah, inilah rumus yang nantinya akan dipakai untuk menyatakan sesuatu yang sudah terjadi. Oke, and then bagaimana kalau kalimatnya kita menyatakan kalimat yang baru saja terjadi? Untuk baru saja terjadi, perhatikan rumus berikut ini. Ya, kalian bisa lihat di sini. Oke, kalimatnya masih sama ya. Jadi rumusnya masih sama dengan rumus sudah terjadi. Cuma tambahannya di sini perhatikan ada kata just. Ya, di mana kata just di sini menyatakan sesuatu yang baru saja terjadi. Dan penempatan just di sini itu setelah have atau has. Oke, dan kembali lagi diikuti oleh kata kerja ketiga. Oke, sudah? Kalian paham? Oke, kalau sudah, baik, untuk lebih jelasnya, kita akan lihat kalimat berikut ini. Oke, I have two sentence for you. Jadi saya punya dua kalimat ya untuk kalian pelajari. Oke, look at the sentence number 1. Oke, perhatikan kalimat yang pertama. Saya baru saja menerima berita dari ibu saya. Nah, di sini ada kata baru saja. Berarti kita menggunakan rumus yang kedua. Ya, yaitu ada kata just. So in English, I have just received news from my mother. Okay, and then look at the sentence number 2. Saya sudah menghubungi kamu 2 jam yang lalu. Nah, perhatikan di sini ada kata sudah, berarti kalian akan menggunakan rumus yang pertama. So in English, I have called you 2 hours ago. Nah, inilah kalimat yang nantinya kalian bisa pakai untuk membuat short message. Baik,
Di samping present perfect tense, hari ini Miss juga menjelaskan tentang simple future yang tentunya nantinya pasti akan digunakan dalam short message. Oke, kita lihat sama-sama berikut ini. Ya, simple future tense itu adalah sesuatu yang akan terjadi atau yang akan kita lakukan. Ya, jadi perhatikan di sini rumusnya. Baik, perhatikan dengan baik ya. Nah, di sini perhatikan ada kata will. Nah, kata will di sini menyatakan sesuatu yang akan terjadi ya, karena will itu dalam bahasa Indonesianya adalah akan. Di samping menggunakan will, kita juga bisa menggunakan rumus berikut ini, yaitu subject be going to. Nah, perhatikan di sini be going to itu sama artinya juga dengan will ya. Di mana kata be itu merupakan to be, yaitu am, is, are. Oke, baik, kita lihat kalimat berikut ini. Oke, I have two sentence for you. Oke, saya punya dua kalimat lagi ya untuk kalian. Oke, kita lihat sama-sama. Kalimat yang pertama, saya akan menghubungimu sesegera mungkin. Ya, perhatikan kalimatnya, ada kata akan. Oke, untuk menyatakan akan di sini, kalian bisa menggunakan kalimat yang pertama, atau rumus yang pertama, atau rumus yang kedua. Oke, kita cek sama-sama. Perhatikan kalimatnya. I will call you as soon as possible. Oke, look at the sentence number 2. Silakan dilihat kalimat yang kedua. Saya akan menemuimu 5 menit lagi. Oke, masih sama menggunakan kata akan di sini. Kita akan coba menggunakan rumus yang kedua. Perhatikan ya. I'm going to meet you 5 minutes again. Kalimat ini bisa kalian pergunakan rumus yang pertama atau rumus yang kedua. Oke, ya. Demikianlah tadi penggunaan simple future tense dan present perfect tense. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan mencoba untuk membuat short message berikut ini. Oke, kita perhatikan di sini short message-nya ya. Untuk Raina, kita tidak bisa bertemu dengan Ibu Safitri hari ini karena saya baru saja menerima pesan bahwa Ibu Safitri sedang sakit. Jadi pertemuan hari ini ditunda. Oke, terima kasih dari Rati. Ya. Oke. To Raina, we can't meet with Miss Safitri today because I have just received message that Miss Safitri is sick. So, meeting today is postponed. Okay, thanks from Rati. Ya, mari kita lihat kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, inilah dia teksnya dalam bahasa Inggris. Jadi kalian perhatikan di sini, seperti yang Miss sampaikan tadi, bahwa ada bervariasi kalimat di sini. Ada kalimat dalam bentuk simple present. Oke. Ada kalimat dalam bentuk present perfect. Ya, di sini ada I have just received message. Nah, ini merupakan kalimat dalam bentuk present perfect. Setelah itu, kalian bisa lihat di sini, Miss Safitri is sick. Nah, ini merupakan kalimat dalam bentuk simple present. Oke, demikianlah tadi short message. Semoga apa yang Miss jelaskan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian. Oke, see you later. Goodbye.